Salam, hey audio friends, kembali lagi di channel Mix by Vic bersama aku, Fikri Sintesa. Aku harap semuanya sehat-sehat semua ya, dimanapun kalian berada. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menunggu channel ini mengeluarkan video tutorial terbaru. Udah sekitar 3 tahun aku nggak ngerilis video baru untuk tutorialnya ya teman-teman. Maaf banget karena beberapa hal. Oke, kita akan mulai lagi video-video tutorial dengan rutin. Oke, di video pertama kita akan membahas beberapa alasan kenapa aku move on dari Pro Tools ke Studio One. Tanpa basa-basi, langsung aja kita cek videonya. Oke teman-teman, kita udah ada di song page-nya Studio One ya. Langsung aja, hal pertama yang bikin aku move on dari Pro Tools ke Studio One itu karena ada ARA, integration, yang bikin Studio One-nya bisa jadi terintegrasi dengan aplikasi berbasis ARA, kayak Melodyne. Jadi, di Studio One dulunya adalah DAW pertama yang bisa Melodyne integration. Kayaknya kalau sekarang DAW lain udah banyak yang bisa ARA integration ya teman-teman. Oke, kita langsung cobain Melodyne integration-nya ya teman-teman. Di sini aku udah ada track vokal yang akan kita edit pakai Melodyne. Kita select dulu event-nya ya teman-teman. Jadi yang ke-select ini kalau di Studio One namanya event ya. Kalau di Pro Tools namanya clip. Terus teman-teman klik kanan, pilih audio, kemudian pilih edit with Melodyne. Dan akan muncul tampilan Melodyne editor seperti ini teman-teman. Kita bisa kecilin tampilan Melodyne ya teman-teman, biar tampilan daunnya kelihatan. Oke, dan event tadi langsung ke transfer ke dalam Melodyne-nya, dengan proses yang tidak terlalu repot. Oke, cara kedua adalah, coba kita hapus dulu Melodyne-nya ya. Ketika ingin mengedit dengan Melodyne adalah select event-nya, kemudian pencet kombinasi Ctrl M. Dan langsung terintegrasi dengan Melodyne ya teman-teman. Kita bisa zoom dulu. Oke. Seperti ini. Dan ini antara tab Melodyne dengan tab song editornya itu benar-benar terintegrasi. Jadi kalau di dalam tab Melodyne kita ubah-ubah selektornya seperti ini, di tab songnya ini akan juga mengikuti lokatornya. Coba seperti ini ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika teman-teman sudah mengedit di Melodyne-nya, seperti ini, kemudian teman-teman mau melakukan undo, teman-teman cukup memencet Ctrl Z. Dia akan ter-undo seperti semula. Oke, kalau di Pro Tools, teman-teman perlu select klip audionya dulu, habis itu harus insert Melodyne-nya di insert tab track-nya ya. Kemudian nyalakan tombol transfer Melodyne-nya, terus play audionya sampai klipnya selesai. Baru datanya masuk ke tab Melodyne. Terus, lokatornya di tab Melodyne itu nggak sinkron sama edit page-nya di Pro Tools. Kalau teman-teman ubah lokatornya di tab Melodyne-nya, terus mau play lagi, Pro Tools-nya bakal ngeplay dari awal klipnya. Terus teman-teman kalau mau ngeplay di bagian tengah, ya caranya ke edit tab Pro Tools-nya dulu, terus teman-teman pindah lokatornya, baru teman-teman balik ke Melodyne tab-nya. Teman-teman juga nggak bisa pakai shortcut Ctrl Z untuk undo di dalam tab Melodyne-nya kalau di Pro Tools. Terus di Studio One kalau udah diedit pakai Melodyne, kita bisa langsung bounce event-nya dengan shortcut Ctrl B seperti ini teman. Nah, dia akan menjadi event baru yang sudah teredit dengan Melodyne. Kalau di Pro Tools, teman-teman perlu consolidate klipnya ke track yang baru. Jadi kalau bagian consolidate dan bounce-nya mau Studio One atau Pro Tools juga bakal sama aja cepatnya. Oke, kita lanjut ke alasan kedua teman-teman, yaitu shortcut scroll dan zoom-nya. Terutama zoom vertikal ya teman-teman. Nah, kalau di Studio One, teman-teman cukup pakai kombinasi tekan lama Ctrl, kemudian scroll bawah untuk membuat eventnya kecil, dan Ctrl scroll atas untuk membuat eventnya semakin besar secara vertikal. Kayak gini ya teman-teman. Cepat sekali. Kalau di Pro Tools, caranya teman-teman harus klik di antara dua tracknya di bagian kiri, lalu tekan lama Alt, dan teman-teman drag mouse-nya ke bawah untuk memperbesar tampilan klipnya, dan drag ke atas untuk mengecilkan tampilannya. Cukup mirip, tapi aku lebih suka pakai scroll karena kalau drag dan harus di bagian kiri, kita harus mindahin selektor mouse-nya ke bagian kiri, kalau misal mau zoom vertikal.
Nah, kalau di Studio One, teman-teman cukup tekan kontrol lalu scroll ke atas dan ke bawah seperti ini. Dimanapun letak selektor atau mouse selektor teman-teman ini, teman-teman bisa melakukan zoom. Nggak perlu ke sini lagi seperti di Pro Tools. Simple tapi sangat efektif. Kemudian untuk zoom horizontal, kalau di Studio One bisa drag di bagian di sini teman-teman. Nah, ke bawah untuk zoom in dan ke atas untuk zoom out. Nah, aku juga bisa pakai kombinasi Ctrl Shift scroll atas untuk zoom in dan Ctrl Shift scroll bawah untuk zoom out. Jadi seperti itu teman-teman. Sedangkan untuk scroll ke samping seperti ini, untuk ke kiri, teman-teman pencet Shift kemudian scroll ke atas, dan ketika teman-teman ingin scroll ke samping kanan, teman-teman klik lama Shift kemudian scroll ke bawah. Jadi kalau teman-teman di Studio One mau scroll-scrollan, contohnya seperti ini, bakal cepat sekali teman-teman. Nah, kalau di Pro Tools, caranya zoom horizontal, teman-teman harus menyalakan tombol AZ kuning di sini dulu, kemudian tekan shortcut R untuk zoom out dan T untuk zoom in. Atau kombinasi Alt scroll atas untuk zoom in dan Alt scroll bawah untuk zoom out. Yang jadi masalah di Pro Tools, kalau teman-teman habis zoom horizontal terus mau zoom vertikal, caranya nggak sesimpel di Studio One. Oke, alasan ketiga adalah sistem drag and drop-nya yang bikin semuanya lebih cepat, teman-teman. Misal teman-teman mau insert efek ke track vokalnya, kita nyalakan dulu mix-nya. Di sini ada lead vokal, mau insert, teman-teman cukup klik browse-nya, pencet search, kemudian ketikkan, misal kompresor. Dia akan muncul kompresor, ketika kita sudah temukan, kita tinggal drag ke track-nya, seperti ini. Bisa juga teman-teman drag ke sini, langsung ke song tab-nya. Seperti ini teman, aku hapus satu dulu. Teman-teman sebenarnya juga bisa dari mix konsolnya ya, bisa klik tanda plus di sini, kemudian teman-teman ketik misalnya kompresor. Dia akan langsung ada, klik enter. Dan akan langsung masuk ke sini. Kita tidak perlu susah-susah mencarinya secara manual teman-teman. Kemudian kalau teman-teman mau copy settingan plugin ke track lain, tinggal drag aja pluginnya. Misal kita kompresor, kita otak-atik sembarangan dulu. Seperti ini. Kita close, kemudian kita pengen kopas ke track lain, tinggal drag aja teman-teman. Dan settingannya bakal sama persis. Nah, sama persis. Nah, kalau mau insert plugin di Pro Tools 12, di tab mix-nya, teman-teman klik insert-nya, terus cari manual pluginnya. Kadang aku sering bingung dan lupa letak pluginnya di mana ya teman-teman. Jadi udah kebiasaan pakai Studio One, tinggal klik plus, ketik pluginnya, atau bisa drag and drop. Tapi di Pro Tools yang paling baru sudah lebih aman karena setidaknya udah ada fitur search pluginnya. Tapi itu ya bayar lagi teman-teman. Jadi aku nggak update ke Pro Tools yang paling baru. Kemudian kalau di Pro Tools kita mau copy settingnya, kita perlu tekan lama Alt, kemudian drag pluginnya ke track lainnya. Poin yang ini hampir sama ya, sama Studio One teman-teman. Oke, kemudian kalau di Studio One mau send efek ke track, cukup teman-teman cari efeknya aja. Misalnya kita search lagi room reverb. Nah, ketemu room reverb, kemudian teman-teman drag aja ke send-nya teman-teman. Dan akan langsung muncul track baru untuk room reverb-nya, ini track-nya, kemudian akan tersend secara otomatis. Jadi drag and drop tadi akan membuat track efek baru dan akan langsung terrouting ke send-nya di track vokal. Nah, kalau mau send efek yang sama ke track lain, tinggal drag aja ke track lain. Jadi ini kita drag ke sini teman-teman. Dia otomatis akan terrouting juga ke sini. Drag and drop. Nah, kalau di Pro Tools, teman-teman harus bikin aux input stereo dulu, kemudian rename aux track-nya, terus insert pluginnya. Kemudian routing input-nya ke bass yang kosong, terus buka send-nya lagi dari track, di routing ke bass yang tadi. Terus angkat send fader-nya. Langkahnya banyak banget kalau di Pro Tools ya teman-teman. Padahal di Studio One cuma tinggal ketik, kemudian drag ke send tab-nya aja. Fitur drag and drop yang aku suka dari Studio One selanjutnya adalah untuk menambahkan virtual instrumen. Sebelumnya kita pindah dulu dari efek ke instrumen ya teman-teman. Kemudian kita klik search. Misal aku mau insert synthesizer-nya Studio One ya, yang My Type. Nah ini udah ada.
Kita tinggal drag aja teman-teman ke song editornya dan langsung terinsert instrumen tracknya teman-teman. Kita bisa rename misalnya ini jadi synth. Nah, gini. Cukup praktis. Sudah bisa bunyi? Oke, kalau di Pro Tools teman-teman harus bikin stereo instrumen tracknya dulu, kemudian rename tracknya, terus cari instrumennya di tab insert. Tidak sepraktis drag and drop ya teman-teman. Kadang-kadang aku lupa letak di mana virtual instrumennya. Baiklah teman-teman, itu tadi 3 alasanku pindah dari Pro Tools ke Studio One yang bikin workflow aku upgrade jauh banget dalam hal efisiensi waktu. Dan sejujurnya, fitur drag and drop itu terasa lebih menyenangkan dan canggih. Sebenarnya masih banyak fitur canggih di Studio One yang pengen aku share ke teman-teman, tapi nanti videonya kelamaan teman-teman. Jadi, kita bahas secara terpisah di video lain ya. Baiklah, terima kasih teman-teman. Semoga sharingnya bermanfaat untuk kalian dan untuk aku juga. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan dislike aja kalau nggak suka. Bagi yang suka Studio One, boleh juga tuliskan alasannya di komentar ya. Yang lebih suka Pro Tools juga boleh tulis alasannya di komentar. Buat yang baru nemu channelku ini, ayo subscribe dulu ya supaya aku bahagia. Biar rajin bikin video lagi. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Wassalamualaikum.